bukan dalam rangka menjadi kewajiban mandi. Bukan dalam rangka kewajiban mandi. Kecuali ada pendapat yang sas tadi, itu pendapat yang diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i. Nah, ruwiya an Syafi'i wa fihi quwwah min jihati zawahiril ahadits. Memang diriwayatkan dari Imam Syafi'i dan itu menjadi kekuatan pendapat itu dari aspek makna zahir dari hadis. Sementara pendapat jumhur dari sisi analisa dan menggabungkan dalil-dalil itu, dalil-dalil yang lain digabungkan, analisanya menghasilkan bahwa wudhu itu bukan menjadi syarat untuk sahnya mandi. Bukan syarat sah, tapi sunat. Sangat dianjurkan untuk dilakukan. Dan itu sangat memudahkan. Coba kita bayangkan. Ada orang yang mandi tapi tak berwudu. Setelah mandi biasanya memakai pakaian lagi. Kemudian mungkin memakai pakaiannya keluar kamar mandi dulu. Setelah itu baru dia mau sholat, wudhu lagi, balik lagi ke kamar mandi. Itu sudah mubazir. Minimal waktu dan gerakan. Tapi coba sebelum mandi bersihkan dulu kemudian berwudu. Setelah mandi tak perlu balik ke kamar mandi untuk berwudu. Bisa langsung untuk sholat. Ini kan jauh lebih hemat, memudahkan. Maka Islam itu sifatnya memudahkan. Nah, itu kira-kira. Baik. Kemudian, nah, yang berpendapat mesti mentadallukkan atau dalam mandi itu mesti menggosokkan tangan ke seluruh tubuh. Ini berdalil dengan kias tentang wudhu. Ini panjang penjelasannya. Tapi intinya bahwa mereka berdalil berkiaskan kepada perbuatan wudhu. Oleh karena itu mereka mewajibkan untuk tadalluk menyentuh tangan dengan ke seluruh anggota tubuh. Tapi ini hanya segelintir atau sedikit dari para ulama. Bukan menurut kebanyakan. Baik, sekarang persoalan yang kedua. Dan selesai yang 4. Yang kedua masalah niat saat mandi. Ini juga terjadi perbedaan pendapat ulama. Ikhtalafu hal min suruti hazihi thahara an-niyatu amla. Mereka berpendapat apakah niat itu menjadi syarat thaharah atau tidak. Artinya syarat sahnya mandi atau tidak. Seperti perbedaan pendapat mereka tentang wudu. Begitu juga sholat. Jumhur mengatakan niat itu rukun sholat. Kalau tak niat tidak sah. Tapi ada sebagian ulama, selain Imam Malik, itu tidak menjadikan niat sebagai rukun. Hanya sebagai sesuatu yang apakah tetap diperintahkan tapi tidak menjadi rukun. Bedanya dalam pendapat ulama mengatakan niat tidak menjadi rukun, tanpa niat tetap sah. Yang menjadi cuma dia tidak melakukan yang diperintahkan atau yang menjadi seharusnya dilakukan. Tapi yang mengatakan rukun tanpa niat tidak sah. Itu bedanya. Nah, sekarang mereka juga berpendapat apakah saat mandi itu niat menjadi syarat dari mandi atau tidak. Sama seperti perbedaan pendapat mereka tentang masalah wudu. Nah, maka Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Sur, Daud dan ashabnya berpendapat bahwa niat min surutiha. Niat itu adalah termasuk syarat mandi. Syarat mandi. Ini sudah saya rasa semua kita di sini ini yang kita amalkan. Karena niat itu membedakan antara amal yang lain dengan yang lain, amal yang satu dengan yang lain.
Kalau tak ada niat, tak bisa dibedakan apakah mandi janabah atau tidak. Nah, sama saja. Tapi dengan ada niat, berarti bisa membedakan. Itulah yang namanya ibadah. Nah, jadi Imam Nawawi mengatakan bahwa niat termasuk syarat mandi. Sementara Abu Hanifah dan ashabnya dan Sauri berpendapat annaha tajzi'u bi ghairi niyatin kal halifil wudu indahum. Menurut Abu Hanifah dan ashabnya As-Saur mengatakan tidak mesti disyaratkan adanya niat saat mandi itu, sama seperti berwudu. Yang penting memasukkan air ke tubuh sudah cukup. Tidak disyaratkan niat. Nah, kenapa mereka beda pendapat? Sebabnya adalah perbedaan pendapat mereka tentang suci wa bi'ainihi, bersuci dengan wudu. Ini sudah jelaskan. Artinya apakah di wudu itu disyaratkan niat atau niat menjadi rukun atau tidak? Yang mengatakan niat pada wudu menjadi rukun, maka pada mandi pun juga mesti berniat. Kalau tak niat, maka mandi tidak sah. Kalau mandi tidak sah, sholat juga tidak sah. Nah, banyak ada tetapnya. Tawaf juga tidak sah. Tapi yang mengatakan tidak mesti, tidak disyaratkan niat pada wudu, maka pada mandi pun juga tidak disyaratkan niat. Yang penting mengguyurkan air. Itu yang lebih aman bagi kita barangkali mensyaratkan niat. Yang penting ada niat. Karena hadis tentang niat itu begitu umum. Innamal a'malu binniyat. Ada kata innama itu pembatasan. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung kepada niat. Nah, begitu umum. Berarti semua amal-amal dalam syariat ini yang disyariatkan itu tergantung kepada niatnya. Kalau niatnya karena Allah, dia mendapat pahala. Kalau tidak, hanya sebatas apa yang dia niatkan saja. Nah, itu. Jadi niat itu sangat penting. Itu masalah yang kedua. Masalah yang ketiga, madmadah wal istinsaq fil ghusl. Madmadah berkumur-kumur. Kemudian istinsaq memasukkan air ke dalam hidung saat mandi. Nah, ini juga mereka beda pendapat. Mereka berbeda pendapat tentang berkumur-kumur dan istinsaq saat mandi atau taharah ini. Seperti perbedaan pendapat mereka tentang berkumur-kumur dan istinsaq saat berwudu. Nah, artinya apakah kedua perbuatan ini diwajibkan pada wudu atau tidak? Kalau diwajibkan pada wudu, maka diwajibkan juga pada mandi. Maka sekelompok orang kaum berpendapat annahuma ghairu wajibaini, bahwa keduanya tidaklah wajib. Tidaklah wajib. Tapi sebagian kaum berpendapat wajib. Kalau begitu sebelum mandi kumur-kumur dulu, kemudian istinsak masukkan air ke dalam hidung sebanyak 3 kali seperti saat hendak wudu. Mengatakan wajib, tapi sebagian mengatakan tidak wajib. Wa mimman zaba ila adami wujubihima Malikun wa Syafi'i. Di antara ulama yang berpendapat tidak wajib itu adalah Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Dulu pada pembahasan wudu, sebagian ada yang mengatakan wajib, tapi yang diwajibkan itu adalah istinsak, bukan madmadah atau berkumur. Alasan ulama yang mewajibkan beristinsak saat berwudu karena didasarkan kepada 2 bentuk dalil. Dalil yang pertama merupakan perintah Nabi untuk melakukan istinsak, memasukkan air ke dalam hidung. Perintah berarti dari perkataan.
Berarti dalilnya kaul, perkataan Nabi yang memerintahkan untuk melakukan istinsak. Lalu dalil yang kedua dari Nabi sendiri mencontohkan istinsak. Berarti ada dua bentuk dalil. Dalil perintah perkataan dan dalil contoh. Nabi melakukan sendiri. Maka sebagian ulama mengatakan istinsak itu saat berwudu wajib. Beda dengan berkumur-kumur. Berkumur-kumur dalilnya hanya contoh dari Nabi, tapi Nabi tidak perintahkan. Nabi tidak suruh berkumur-kumurlah kalian, tidak. Tapi beliau saat berwudu mencontohkan berkumur-kumur. Maka ulama sebagian mengatakan kalau begitu istinsa wajib, sementara berkumur-kumur hanya sunat. Tapi yang lain juga mengatakan dua-duanya sunat. Barangkali termasuk pada yang kita amalkan di sini juga begitu, dua-duanya sunat. Cuman di sini ingin menjelaskan ada beda pendapat. Jangan terkejut kalau ada mengatakan bahwa berkumur-kumur istinsak itu hukumnya wajib. Memang ada pendapat ulama yang mengatakan seperti itu. Nah, itu masalah yang ketiga. Dia cuma 4 masalah. Ini perbedaan pendapat mereka. Kemudian yang keempat, takhlilur ra'si. Tahlil dari kata khalla itu artinya menyela, apa namanya itu, menyela-nyela rambut. Menyela rambut. Bagaimana persoalan ini? Menyela-nyela rambut saat mandi juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah dia wajib saat mandi atau tidak? Wa mazhabu Malikin annahu mustahab. Pendapat Imam Malik menyela-nyela rambut, bukan menuangkan air. Air sudah jelas. Tadi 3 kali, menuangkan air 3 kali. Sekarang setelah itu dituangkan, apakah di sela-sela rambut itu? Menurut Imam Malik itu hanya mustahab, dianjurkan, disenangi. Sementara wa mazhabu ghairi annahu wajibun. Pendapat dari yang lain itu adalah wajib. Wa qad aduda mazhabahu man aujabu taqlil bima ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka menguatkan pendapatnya, artinya pendapat yang mengatakan wajib untuk menyela-nyela rambut itu dengan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengatakan begini, tahta kulli sya'ratin janabatun fa anqul basharata wa bullul sya'r. Berarti di bawah setiap rambut ada janabah. Di bawah setiap rambut itu ada janabah. Kemudian kalau begitu ini menunjukkan perintah untuk mesti membasuh semua itu. Artinya agar air itu sampai ke ubun-ubun. Nah, oleh karena itu ini diperintahkan untuk menyela-nyela rambut tadi. Ya. Kalau pelaksanaan yang kita lakukan sekarang kan, kenapa ini sebenarnya tidak perlu terjadi? Karena kalau sekarang kan udah ada sampo. Sampo. Iya. Kalau sampo itu kan udah lengkap semua. Kalau yang nyelanya harus punah kan. Kalau suku-sukunya. Juga kalau zaman Nabi kan ada. Iya. Kalau zaman Nabi kan belum ada sampo, belum ada sabun, belum ada. Nah, Jadi pendapat yang ini. apakah mandi dengan sampo menggugurkan perbuatan dari yang disyariatkan? Itu tak bisa. Dalam kita coba ambil contoh yang lain.
eh, wajibnya atau sahnya ditegakkan hukum zina. Seorang menuduh orang lain melakukan perbuatan zina, apa pembuktiannya? Pembuktiannya 4 orang saksi. Kalau tidak ada 4 orang saksi, tidak bisa dituduh. Nah, itu sudah terjadi pada masa sahabat. Seorang sahabat, saya lupa nama itu, disebutkan dalam tafsir surat An-Nur. Dia pulang pada waktu malam. Kemudian saat pulang itu dia melihat istrinya sedang berzina dengan laki-laki lain. Dia melihat air mata kepala. Berarti sudah benar terjadi. Nah, karena nyata. Tapi apakah dia bisa menuduh istrinya berzina? Tidak bisa. Karena tidak punya 4 orang saksi. Tak ada 4 orang saksi. Tak mungkin pula panggil orang untuk melihat. Tidak mungkin. Bagaimana? Di mana cari orang? Kalau cari orang kumpulkan orang itu tentu sudah selesai perbuatan maksiatnya. Akhirnya dia mendiamkan saja. Melapor kepada Nabi, takut menuduh tanpa bukti. Sekarang bisa tidak bukti itu diganti dengan pamannya ada CCTV, ada dengan yang lain? Karena di dalam nas itu langsung disebutkan arba'a syahadat, 4 saksi, maka yang lebih aman itu berpegang kepada teksnya. Karena kalau pembuktian mungkin dari 2 orang sudah cukup, 3 orang sudah cukup. Tapi ayat menuntut 4. Oleh karena itu, yang sudah jelas nasnya seperti itu tak bisa digantikan dengan yang lain. Maka seseorang itu boleh menuduh orang lain melakukan zina kalau dilihat 4 orang. Dia bisa tambah kamera. Dia buat 4 kamera. Nah, itu tidak bisa seperti itu. Kalau begitu, amalan yang sudah syariatkan itu sebagai ibadah mahdhah tak bisa digantikan dengan yang lain. Nah, tidak perlu lagi menggosok-gosok kepala karena sudah ada sampo. Lebih bersih lagi tidak bisa. Karena yang diperintahkan itu berdasarkan dalil dari pendapat yang mengatakan ini mesti mentahlil rambut tadi. Berarti perbuatannya itu. Perbuatan itu yang dilakukan, bukan diganti dengan hasilnya. Sebab yang namanya ibadah itu, ibadah madu seperti ini, itu tidak bisa kita logikakan. Jadi jangan dilihat daripada hasilnya. Namanya ketika kita berwudu, apa hasilnya yang kita lihat? Muka kita bersih, kemudian tangan bersih. Lalu dilakukan dengan cara yang lain, tanpa membasuh. Maka itu tidak bisa. Yang diperintahkan membasuhnya itu, membasuh muka, tangan, itu. Lalu kalau hanya berpatokan yang penting muka bersih, tangan bersih, tidak bisa. Apa sebab? Karena wudu tidak bisa dilupakan. Dari sisi batalnya wudu batal karena keluarnya sesuatu dari 2 jalan. Tapi bukan tempat keluarnya sesuatu itu yang dicuci. Tapi malah yang dibasuh muka, telapak tangan, kaki, kepala. Berarti tidak bisa dilogikakan di sini. Maka jangan diganti-ganti. Kalau ingin pakai sampo, pakai aja sampo. Pakai aja sampo itu. Boleh. Yang penting apa yang disyariatkan tetap dilakukan. Kalau kita berpendapat kepada pendapat para ulama disunnahkan atau ada yang mengatakan diwajibkan menyela-nyela rambut, itu bagian daripada syariat, saat mandi harus dilakukan. Yang mengatakan sunat tak dilakukan tetap sah, tapi dia meninggalkan yang afdal. Yang mengatakan wajib itu bisa berdosa. Jadi jangan diganti-ganti. Iya. Nah, ada satu lagi, saya berpikir juga itu. Dari kelompok kawan-kawan yang tekstual. Mereka mengatakan begini. Mandi janabah itu tidak sah kalau mandi dengan air yang bercampur sabun.
Katanya begitu. Apa sebab? Karena air yang bercampur sabun itu khawatir tidak lagi air yang mensucikan, tidak lagi mutlak. Nah, kalau begitu tak sah mandinya. Tapi kalau dicerna sebetulnya tak mungkin ada orang mandi hanya dengan air sabun saja. Masa ada orang mandi pakai air sabun, setelah itu langsung pakai baju? Nah mungkin, pasti ada air pembersihnya. Nah, itu ada yang mengatakan seperti itu. Dia berpikir-pikir juga, tapi tidak mungkin orang hanya mandi dengan air sabun. Tapi kalau mau lebih tekstual lagi, supaya itu aman dari semua beda pendapat, udah mandi dulu setelah menyelesaikan sampai berwudu tadi, kemudian menyiramkan air, cukup air bersih saya sampai semuanya selesai. Sampai semua selesai, nah itu kan sudah selesai mandinya, baru tambah dengan sabun. Nah, itu kan tidak ada beda pendapat di situ. Hah? Mandi berdua juga seperti itu prinsipnya. Ya, mandi berdua dengan pasangan istri masing-masing itu dianjurkan. Tapi jangan bertiga. Mentang-mentang istrinya ada 4, mandinya berempat, berlima, itu tidak boleh. Tak boleh. Apa sebab? Karena seorang perempuan tak boleh melihat aurat perempuan lain. Nah, itu larangan. Tapi berdua suami istri itu bukan bukan sekedar boleh, dianjurkan. Itu ada pahalanya. Nah, itu ada pahalanya. Nah. Waktu muda bagus. Waktu setelah tua lebih bagus lagi. Barangkali mungkin lebih banyak pahalanya. Apa sebab? Ketika waktu muda mungkin motivasinya lain. Ketika sudah tua, lain lagi. Mungkin karena lebih sadar akan sunnah mandi berdua. Itu lebih kuat, lebih besar pahalanya. Yang penting apa yang diperintahkan agama lakukan. Lakukan. Kira-kira begitu. Ya. Mandi ini, kita kan di kamar mandi ya, apakah kita harus pakai pasangan atau tidak? Mandi berdua bisa pakai pasangan. Ya. Ya. Nah, ini juga terkait dengan pembahasan masalah aurat. Aurat antara suami istri tak ada batasan. Tak ada batasan. Iya, apapun tak ada batasan. Suami istri. Tapi aurat antara ayah dengan anak beda. Yang tak ada batasan itu hanya suami dan istri. Selebihnya ada batasan. Cuma tingkatannya kalau mahram, ada batasannya. Kalau yang bukan mahram ajnabi semuanya, kecuali muka dan telapak tangan. Namun tentu ada bab lain. Kalau dari sisi masalah fikihnya, apakah mesti memakai kain basahan atau tidak? Itu kalau tanpa memakai kain basahan, mandinya tetap sah. Babnya lagi bab adab. Nah, itu masalahnya. Maka tentu akan lebih beradab kalau memakai penutup. Nah, itu kira-kira. Mandi sendiri, Walaupun sendiri. Tapi tidak ada kewajiban. Tapi sebaiknya juga ada penutup. Sebagaimana berhubungan suami istri pun juga dianjurkan di bawah selimut. Sebagian ulama mengatakan berhubungan itu hendaklah terlebih dulu melepaskan semua pakaian, kemudian setelah itu berhubungan di bawah selimut. Walaupun di dalam kamar sendiri. Ya, kalau panas kan ada AC-nya.
Nah, kira-kira begitu. Ya, ya Pak. Misalkan mandi kita itu sudah niat kalau mandi kita di kolam langsung menjebur gitu. Santai mandi. Terlupa. Ini ada lagi satu pembahasan. Al-mas'alatul rabi'ah, masalah yang keempat, at-tertibu wal muwalah fil ghusl. Tertib dan muwalah. Muwalah itu tidak terputus, mesti bersambung dalam masalah mandi. Nah, ini pembahasannya. Mereka beda pendapat tentang syarat mandi ini, apakah mesti segera dan tertib. Aulaisa min syurutihima, atau tertib dan menyegerakan atau muwalah itu tidak bagian daripada syarat. Mereka beda pendapat dalam masalah ini, sama juga seperti perbedaan pendapat mereka dalam masalah wudu. Sama. Cuman kan rukun wudu lebih banyak. Kalau ini mayoritas mengatakan 2 saja. Artinya apakah boleh mandi dulu baru setelah mandi berniat? Nah, begitu. Itu kan tidak tertib. Atau umpamanya saat mandi dia basuh kepala dulu, dulu buka HP dulu, lihat WA dulu, baru lanjutkan membasuh bagian seluruh tubuh. Itu kan tidak mualah, tidak bersambung. Nah, mereka berbeda pendapat, tapi persis seperti perbedaan pendapat mereka, apakah pada wudhu juga mesti tertib dan mualah. Dulu pada pembahasan wudhu kita ambil sebagian yang di masalah itu perbedaannya pada mualah itu. Kalau pada tertibnya rata-rata hampir sepakat mesti tertib. Artinya wudhu itu dimulai dengan membasuh muka, tangan, kepala, menyapu kepala dan kaki. Tidak boleh kaki dulu, tidak tertib. Itu satu. Berarti mandi pun juga begitu. Mesti kepala dulu, kemudian baru badan. Atau yang sudah tadi membasuh tangan, kemudian apalagi berwudu, basuh kepala, berwudu, baru mandi. Itu namanya tertib. Adapun mualah mesti bersambung, tidak boleh terputus. Sebagian ulama mengatakan tidak perlu. Tapi kalau tidak salah dalam pendapat mazhab Maliki atau Imam Malik itu mewajibkan mualah pada wudu. Artinya jangan sampai terputus. Setelah dia membasuh muka, tangan, lalu habis air. Airnya ada di rumah saat berwudu di masjid. Air ada di rumah. Maka berjalanlah dia ke rumah. Sampai di tengah jalan sambil dia lihat HP, lihat pula ada yang menarik. Berdiri dulu lihat HP. Maka berarti tidak mualah. Tapi kalau seandainya saat dia selesai membasuh tangan, air habis, dia pergi ke rumah. Perginya itu tidak ada aktivitas lain, tidak ngomong-ngomong dulu, tidak lihat HP dulu, tidak ngopi dulu, sampai di rumah ketemu air langsung menyapu kepala dan membasuh kaki. Itu masih dinilai mualah. Tidak ada masalah. Begitu juga mandi. Perbedaan pendapat dalam masalah mandi ini, apakah tertib dan mualah atau tidak, itu sama dengan masalah wudu. Yang lebih aman tentu lakukan secara mualah. Tapi ada juga yang mengatakan tidak mualah pun juga boleh. Itu kira-kira, ya Pak. Jadi saya di panggilan situ ada kata sebelum mandi membersihkan part jauh. Iya. Kalau saya tahunya itu perempuan, ternyata laki-laki juga bisa. Iya. Itu ya. Iya. Tapi bukan menjadi rukunnya mandi. Sebelum mandi. Artinya part jauh itu bukan khusus perempuan saja. bukan. Laki-laki dan perempuan. Itu. Apa sebab? Kadang yang keluar dari faraj itu ada yang najis, ada yang tidak. Dulu dalam pembahasan sebelumnya, yang keluar dari kemaluan laki-laki ada mani, ada mazi, ada wadi. Saat berhubungan mungkin 2 diantaranya bisa keluar. Kalau mohon maaf ini keluar saat pemanasan,
Kan ada itu. Itu bukan mani. Nah, berarti mazi. Mani itu keluar kalau sudah merasakan kenikmatan. Kebanyakan begitu. Sementara dalam hukum fikih, mani itu tidak najis dan mazi itu najis. Karena bisa tak dibedakan saat benda itu keluar dari kemaluan. Nah, karena itu ada najis, maka barangkali itu diantara hikmahnya Nabi sebelum mandi itu bersihkan dulu semua najis. Setelah semua najis bersih, baru mandi. Setelah mandi tidak berwudu lagi. Dan keluarnya najis ataupun tidak najis dari kemaluan tadi bisa bagi laki-laki, bisa juga perempuan, dua-duanya. Oleh karena itu paras di situ bisa dua-duanya, itu laki-laki dan perempuan. Nah, gitu kira-kira. Baik, Bapak dan Ibu, cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah ilmu dan wawasan kita. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.